wala quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-Imran dan kita masih melanjutkan ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Sekelompok ahli kitab berusaha ingin menyesatkan kalian, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri-diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kalian mengetahui kebenarannya? Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menghabarkan tentang ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana Al-Quran menghabarkan kepada kita bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan kaum muslimin dimanapun mereka berada dengan cara apapun yang mereka bisa. Itulah kelakuan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadda ta'ifatun min ahlil kitab. Sekelompok ahli kitab, ada yang mengatakan maksudnya sekelompok di sini adalah tokoh-tokoh mereka, para rahib-rahib mereka, para padri-padri mereka. Mereka hendak menyesatkan kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka sebenarnya tidak hendak menyesatkan kalian, melainkan mereka menyesatkan diri-diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak mengetahui. Apa maknanya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tidak sedang menyesatkan kita kaum muslimin, melainkan mereka telah menyesatkan diri-diri mereka, mereka tidak sadar itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan karena mereka sibuk mencari kesalahan kita. Mereka sibuk menyerang kaum muslimin, sehingga mereka karena sibuknya menyerang kaum muslimin, mereka melupakan terhadap kitab-kitab mereka. Mereka tidak mempelajari Taurat dan Injil mereka karena sibuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya ketika mereka disibukkan dengan kita dan mereka lalai dengan kitab-kitab mereka, sebenarnya mereka sedang menyesatkan diri mereka. Bukan sedang menyesatkan kita, mereka sesat dengan sendirinya. Dan itulah orang-orang kafir, ikhwata fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, sejak zaman Nabi SAW berusaha untuk memusuhi kaum muslimin. Kita tahu perlu di Mekah. Berapa tahun Nabi SAW di Mekah? 13 tahun. Nabi SAW dihadapkan dengan berbagai macam makar dari orang-orang kafir Quraisy. Dari tuduhan-tuduhan mengatakan Rasul tukang sihir, gila, pemecah belah dan yang semacamnya, sampai kepada pengusiran Nabi SAW. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, musuhnya lain pula. Nabi SAW justru dihadapkan dengan musuh yang jauh lebih dahsyat dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Latajidanna asyaddan nas adawatan lilladina amanul yahud walladina asyraku. Engkau akan mendapati permusuhan yang sangat keras bagi orang-orang yang beriman. Pertama kali Yahudi dulu,
baru orang-orang musyrik. Lihat bagaimana Allah dahulukan Yahudi dibandingkan orang-orang musyrik. Padahal orang-orang Yahudi itu mereka mengetahui kebenaran. Lain dengan orang-orang musyrik, mereka tidak tahu. Karena tidak ada kitab yang turun kepada mereka. Tapi orang Yahudi itu ada kitab, Taurat. Dan dalam kitab Taurat, mereka mengakui akan keberadaan Nabi SAW sampai Allah katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi yang akan diutus itu lebih kenal dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Karena generasi ke generasi mereka mengkisahkan, nanti akan datang seorang Nabi, nanti akan datang seorang Rasul yang akan memimpin mereka menguasai dunia. Dan itu menjadi pembicaraan orang-orang Yahudi dari zaman ke zaman yang ada di kota Madinah. Sampai apabila terjadi peperangan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang musyrik dari kalangan Khazraj dan Aus itu, yang belakangan menjadi orang-orang Ansar. Kalau orang-orang Yahudi kalah ketika berperang melawan Khazraj dan Aus itu, maka mereka akan sesumbar. Boleh jadi sekarang kami kalah, tapi nanti ingat akan datang pemimpin kami, nabi kami, rasul kami. Kalau dia muncul, habis kalian. Itu sesumbarnya orang-orang Yahudi kepada orang-orang Khazraj dan Aus. Sehingga kemudian maklumat kenabian yang selalu didengung-dengungkan orang-orang Yahudi itu terekam di akalnya orang-orang Khazraj dan Aus. Sehingga satu hari para pembesar Khazraj itu mereka melakukan haji. Tentu haji ala jahiliyah karena belum masuk Islam. Ketika sampai di Mekah, orang-orang Khazraj ini tokoh-tokohnya mendengar bahwa di Mekah itu ada orang yang ngaku nabi. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Terpikirlah oleh orang-orang Khazraj, jangan-jangan nabi yang muncul di Mekah itu adalah nabi yang dibicarakan orang-orang Yahudi. Dari situlah kemudian hidayah masuk ke hati sanubari orang-orang Khazraj. Justru mereka lebih dulu beriman kepada Rasul dibandingkan orang-orang Yahudi yang punya maklum. Sejak itulah Khazraj, tokoh-tokohnya masuk Islam. Inilah cikal bakal orang-orang Ansar. Pulang mereka ke Madinah, maka mereka menyebarkan Islam. Akhirnya dua kabilah Khazraj dan Aus ini belakangan semua masuk Islam dan menjadi Ansar, penolong Nabi SAW. Sementara Yahudi justru mereka memusuhi Nabi SAW. Padahal mereka tahu kebenaran. Makanya ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat-ayat Allah di sini memiliki banyak makna. Ada yang mengatakan maksudnya ayat-ayat Allah itu artinya Taurat, kemudian Injil dan Al-Quran. Tapi juga ada yang mengatakan maksudnya di sini ayat-ayat Allah adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW. Di mana ahli kitab itu mereka melihat bagaimana mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW dan mereka mengetahui itu Nabi, tapi mereka tidak mau beriman. Contoh, di kota Madinah ada tokoh orang-orang Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini sebenarnya mertua Nabi karena anaknya menikah dengan Nabi, Safiyah. Jadi Huyai ibn Akhtab ini tokoh Yahudi yang sangat memusuhi Nabi SAW. Ketika mendengar Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi singgah di Kubah. Kemudian Huyai ibn Akhtab ini mengajak saudaranya namanya Yasir untuk menyelidiki apakah Nabi yang baru datang hijrah dari Mekah itu memang Nabi yang dikabarkan dalam kitab kami atau bukan. Maka pagi-pagi buta Huyai ibn Akhtab dengan Yasir berangkat dari kota Madinah ke Kubah untuk menyelidiki apakah Nabi yang baru hijrah itu betul-betul Nabi atau hanya sekedar bualan saja. Subhanallah. Allah tampakkan kenabian. Huyai ibn Akhtab ini yang tadinya semangat datang dari Madinah ke Kubah, pulangnya lemas. Karena memang ciri-ciri kenabian ada pada Nabi SAW. Jadi Yasir, saudaranya mengatakan kepada Huyai ibn Akhtab, ya Huyai, huwa. Apakah dia memang dia? Maksudnya dia Nabi. Apa kata Huyai? Ya, dia Nabi. Ciri-cirinya persis apa yang sudah kita baca dalam kitab-kitab kita. Kata Yasir mengatakan, ya Huyai, apakah engkau akan mengikuti dia? Kalau engkau sudah tahu kebenaran ada pada diri kita tentang kebenaran kenabian, apakah engkau akan mengikutinya? Apa kata Huyai?
selama nyawa ada pada diriku, aku tidak akan mengikutinya dan aku akan memusuhinya sampai datang kematian. Lihat, Huyai bin Akhtab ini tahu kebenaran, tapi justru kemudian hendak memusuhi Nabi SAW sampai ajal menjemput. Itu sumpah dia. Itulah orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengatakan, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Hei ahli kitab, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun, padahal kamu mengetahui kebenaran. Tahu dia seorang nabi, tapi kalian ingkari. Itulah orang-orang Yahud, bagaimana permusuhan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada seluruh para pengikutnya. Karena orang-orang Yahudi kecewa, rupanya Nabi yang selama ini ditunggu-tunggu bukan Nabi turunan Bani Israel, malah turunan Bani Ismail. Mereka tidak suka, akhirnya mereka hasad, kemudian memusuhi orang Arab yang selama ini memang bermusuhan dengan mereka. Seolah-olah mereka mengatakan, kenapa musuhnya dari kalangan musuhnya, Nabi dari kalangan musuhnya, bukan dari kalangan kami. Makanya kalau kita melirik sejarah jauh sebelum itu, ketika kelahiran Nabi SAW, ada satu tanda kita tahu bahwa banyak riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan maudhu, tentang kejadian kelahiran Nabi. Seperti umpamanya robohnya beberapa tiang-tiang balkon yang ada di Persia, ataupun padamnya api yang selalu disembah orang-orang Majusi, dan begitu seterusnya. Banyak keanehan-keanehan saat kelahiran Rasul, tapi sayang riwayatnya tidak ada yang sahih, semuanya maudhu dan dhaif jiddah, tidak bisa dijadikan hujah. Tapi ahli sejarah banyak yang mencantumkannya. Tapi ada riwayat yang sahih, keanehan atau disebut dengan irhasat saat kelahiran Nabi SAW. Salah satunya adalah kemunculan bintang Ahmad. Lah, kemunculan bintang Ahmad ini tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang Yahudi. Jadi ketika malam munculnya bintang itu, semua para pembesar Yahudi Madinah itu berkumpul. Mereka saling membicarakan, malam ini ada kelahiran seorang Nabi yang selama ini mereka tunggu-tunggu dari zaman ke zaman. Akhirnya kemudian malam itu semua rumah-rumah orang Yahudi, baik Khazrajnya, baik Bani Quraidahnya, Bani Kunaiqahnya, kemudian Bani Nadir, dan 10 kabilah Yahudi yang kecil-kecil itu, semua rumahnya digedor. Ada enggak wanita yang melahirkan? Rupanya tidak ada satupun wanita yang melahirkan di kota Madinah sampai ke Khaybar. Tidak ada orang Yahudi, wanita-wanita Yahudi, baik di Madinah atau di Khaybar atau di sekeliling Madinah dan Khaybar, yang malam itu melahirkan seorang anak. Padahal bintang yang mereka tunggu-tunggu kemunculannya sudah ada, dan tidak ada yang tahu kecuali orang Yahudi. Dari sinilah kemudian para pembesar Yahudi menangis. Mulailah kemudian mereka mencari-cari kabar. Rupanya terdengar dari Mekah bahwa ada seorang wanita melahirkan anak di malam ketika munculnya bintang Ahmad itu muncul. Dari situlah para pembesar Yahudi menangis sejadi-jadinya dan mengatakan, zahabat nubuwatu Bani Israel. Telah hilang kenabian Bani Israel dan telah diambil oleh orang-orang Bani Ismail. Maksudnya orang Arab. Lah, orang-orang Yahudi sejak itu timbul hasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waddat hasadan min indi anfusihim. Karena ada hasad pada diri-diri mereka. Kenapa Nabi bukan dari diri kami? Kenapa dari mereka? Muncul hasad. Makanya para ulama mengatakan, hidayah tidak mungkin masuk kepada orang yang hasad. Karena salah satu penghalang hidayah itu adalah hasad. Hasad ini bahaya, ikhwan. Karena hasad ini salah satu yang paling besar, hidayah susah masuk. Contohnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau malam mendengarkan Quran, jangan salah. Jadi Abu Jahal ini, kalau Nabi SAW sholat, dia mendengarkan Quran dan merasa sedap dengan Al-Quran. Sampai satu malam antara dia, Abi Sufyan, dan beberapa tokoh itu mendengarkan Rasul sedang sholat malam, kemudian Rasul membaca Quran, mereka sedap mendengarkan. Tidak ada satu dengan yang lain koordinasi. Ketika Rasul selesai, kemudian mereka pulang saling berpapasan, saling menyalahkan. Kenapa kalian di sini? Gitu. Lihat Abu Jahal, Abi Sufyan dan yang lainnya, kalau malam mereka cinta dengan Quran, tetapi kalau siang memusuhi Al-Quran. Jadi satu hari Abu Jahal ini berdialog dengan salah satu orang musyrik.
saya lupa namanya, berdialog soal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini mengatakan kepada Abu Jahal, ma ra'aita an Muhammadin, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, wallahi ma jarrabtu alaihi kadhiba, katanya, aku tidak melihat ada dusta di mulutnya. Itu pernyataan Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham atau Abdul Hakam ini terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini mengatakan, kalau memang tidak ada kau lihat dari lisannya dusta, kenapa kau tidak mengikuti Muhammad? Lihat kata Abu Jahal, begini masalahnya. Kami maksudnya Bani Mahzum dengan Bani Abdi Manaf, badinya, kabilahnya Nabi. Itu ada persaingan di tengah-tengah orang Quraisy. Karena Quraisy ini kan terdiri dari banyak kabilah. Yang paling yang paling besar adalah kabilah Bani Abdi Manaf, kabilahnya Nabi, dan kabilah Bani Mahzum. Ini bersaing ini. Kalau di negara kita ini mungkin partai-partai besar. Kalau pemilih itu selalu menang. Makanya terkadang pemimpin Arab itu kalau tidak Bani Abdi Manaf, dari Bani Mahzum. Lah di zaman Abdul Muthalib yang menjadi pemimpin dia dari Bani Abdi Manaf, tapi setelah Abdul Muthalib meninggal, yang jadi pemimpin Abu Jahal dari Bani Mahzum. Jadi Abu Jahal mengatakan, kami dengan Bani Abdi Manaf ini bersaing untuk mengambil hati orang-orang Quraisy ini. Kalau mereka memberi makan, memberi minum jemaah haji, kami pun sama. Kalau mereka melakukan ini dan itu, kami pun melakukan ini. Jangan sampai kami ini turun derajatnya dibandingkan Bani Abdi Manaf. Tiba-tiba katanya Abu Jahal, Bani Abdi Manaf mengatakan, lana nabi walastum nabi, katanya. Kami punya nabi, kalian tak punya nabi. Apa yang harus aku jawab, kata Abu Jahal? Apakah kami juga katakan kami punya nabi? Mana nabinya? Kalau sampai kita benarkan, berarti kalahlah kami satu tingkat dengan orang-orang Bani Abdi Manaf. Dan kami pasti akan terhinakan di depan orang Quraisy. Sejak itu Abu Jahal tidak akan beriman. Dan tidak mau beriman. Jadi tidak mau berimannya Abu Jahal kepada Rasul bukan karena tidak tahu kebenaran, kan? Tetapi karena hasad. Karena hasad soal kabilah. Inilah yang menjadikan kemudian ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi, walaupun tahu kebenaran, mereka tidak akan pernah beriman kepada Nabi SAW. Makanya di zaman Rasul, Rasul pernah mengatakan, kalau seandainya 10 saja tokoh Yahudi masuk Islam, tentu satu dunia Yahudi masuk Islam. Beberapa tokoh saja kan yang masuk Islam. Cuma satu. Siapa? Abdullah ibn Salam. Itu tokoh besarnya yang satu. Karena dia memang ahli kitab, memang menguasai banyak kitab, banyak membaca. Abdullah ibn Salam ini tahu kebenaran dan dia masuk Islam. Jadi satu hari, Abdullah ibn Salam ini dan ulamanya Yahudi di Madinah mendengar kedatangan Nabi SAW di Kubah. Datang dia. Kemudian Nabi SAW berceramah. Itulah ceramah yang menjadikan Abdullah ibn Salam masuk Islam. Apa kata Nabi SAW setelah kemudian membaca pujian kepada Allah, salawat, kemudian Rasul mengatakan di hadapan manusia, ayyuhan nas abshus salama bainakum wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasun niyam ulul jannata bisalam, kata Rasul. Sebarkan salam, salat malam, kemudian beri makan para orang-orang yang membutuhkan, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dengan sebab ceramah ini, Abdullah ibn Salam masuk dalam hati. Memang dia seorang nabi. Masuk Islam dia. Lah ketika Nabi SAW berdialog kepada Abdullah ibn Salam, ya Abdullah ibn Salam, bagaimana kalau seandainya kau kumpulkan, kemudian kau iklankan keislamanmu di hadapan mereka. Boleh jadi mereka akan mengikuti dirimu. Tapi kata Abdullah bin Salam, tidak wahai Rasul. Sekalipun mereka tahu saya masuk Islam, hum qaumun khudur. Mereka kaum yang berkhianat. Tidak akan ada yang masuk Islam, katanya. Karena kebencian mereka. Kata Rasul, kata Abdullah bin Salam, kalau engkau ingin mencoba, silahkan saja. Akhirnya kemudian kaumnya Abdullah bin Salam, orang Yahudi, dikumpulkan. Abdullah bin Salam disuruh sembunyi. Kemudian Nabi SAW mengatakan di hadapan orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, huwa khairun wa bni khairin. Dia adalah orang yang baik, anak orang baik. Dipuji setinggi langit. Akhirnya kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Salam, ukhruj, keluarkan. Keluar. Kemudian dia berdiri hadapan orang-orang Yahudi kaumnya dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata orang Yahudi? Huwa syarruna wa ibnu syarrina. Sekarang dia orang jahat, anak dari orang jahat, katanya. Orang Yahudi itu. Awalnya memuji, setelah keislamannya malah mencaci. Itulah orang-orang Yahudi. Tahu kebenaran,
tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Makanya Allah mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Terkadang mereka itu tahu kebenaran, bahkan mereka betul-betul tahu, tapi mereka menutup-nutupinya. Contoh, ketika ada orang Yahudi berzina, tentu karena mereka sudah berada di bawah piagam Madinah. Artinya orang-orang Yahudi di Madinah itu kan mereka tidak mau terpaksa atau tidak, ikut ataupun tidak, mereka harus ikut perjanjian namanya piagam Madinah yang dicetuskan Nabi dan disepakati oleh seluruh warga Madinah, baik orang Yahudinya, Nasraninya ataupun orang-orang musyriknya atau orang Islamnya. Mereka berada di satu naungan namanya piagam Madinah. Sehingga kalau terjadi kriminal atau terjadi sesuatu hal-hal yang melakukan dosa seperti zina, maka hukum akan tegak. Tentu berdasarkan keyakinan masing-masing, tetapi tetap di atas undang-undang piagam Madinah. Lah, kita tahu bahwa hukum Islam dengan hukum Yahudi sama dalam kitab Taurat mereka. Kalau ada yang berzina dan dia sudah menikah, rajam sampai mati. Akhirnya kemudian dua orang ini datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, dalam kitab kami Taurat tidak ada orang berzina itu dirajam. Kata Nabi SAW, kalau begitu keluarkan Tauratmu, baca. Didatangkan Taurat. Tetapi pandai itu, pamannya ini kitab Taurat. Ya. Jadi ketika mereka membaca, jempolnya yang membaca Taurat itu menutupi hukum tentang rajamnya zina. Sampai itu begini, terus dibaca, ditutupi. Kata Nabi SAW kepada Abdullah ibn Salam, kebetulan di situ. Wahai Abdullah ibn Salam, kemari. Betul enggak orang ini bahwa tidak ada hukum rajam dalam kitab Taurat? Maka Abdullah ibn Salam mengatakan, irfa' yadaka, katanya. Angkat jempolmu, katanya. Angkat jempolmu, katanya, menutupi ayat itu. Dia angkat jempolnya, ada rupanya di situ ayat rajam. Akhirnya dirajam. Itulah mereka suka menutup-nutupi kebenaran. Makanya Allah mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Sementara kalian menyembunyikan kebenaran dan kalian tahu kebenaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.